ada kalimat di sini yang jangan meragukan gitu ya. Pamannya Al-Quran yang sampai ke tangan kita hari ini, satu huruf pun tidak ada yang berubah. Ya, tidak ada yang berubah. Walaupun 1448 tahun. Karena ini jaminan dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu. Kenapa Allah menggunakan kata kami di situ? Karena Allah, malaikat, ya kan? Malaikat dari Allah yang maha suci, yang maha agung, malaikatnya pun malaikat yang ruh, ya kan? Yang malaikat Jibril, ruhnya para malaikat, artinya pengulunya para malaikat. Lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad, pengulunya para nabi. Ya, jadi Nabi Muhammad itu pengulunya para nabi. Kami yang menjaganya. Jadi melalui Allah, melalui malaikat dan melalui nabinya. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami juga yang menjaganya. Allah sendiri menjaganya Al-Quran itu. Malaikat menjaga Al-Quran itu. Kemudian melalui penghafal-penghafal Al-Quran. Jadi jangankan satu huruf, baris saja keliru tahu itu. Ya kan? Nah, gitulah kira-kira caranya Allah menjaga Al-Quran. Nah, coba dibuka ibu-ibu surat Al-Baqarah. Coba buka surat Al-Baqarah. Ini sampai hari ini belum ada satupun yang berhasil. Oke. Ayatnya ayat 23. Ini menunjukkan kalau tadi itu Al-Quran dipelihara, dijaga oleh Allah kan. Kami yang menurunkan, kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Jadi kalau ada yang meragukan isi Al-Quran ini sampai hari ini, semenjak turun ayat ini ibu-ibu, sampai hari ini tidak ada satupun yang berhasil. Al-Baqarah ayat 23. Saya ingin menekankan saja sebenarnya bahwa belum ada satupun orang yang berhasil menjawab tantangan ini. Bagaimana mereka mengatakan agama mereka benar? Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ambil benang merahnya. Ini tantangan Allah kepada orang-orang yang meragukan tentang Al-Quran. Kalau kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka coba datangkan satu surat saja atau semisal dari Al-Quran ini. Kalau berhasil satu surat, buat mana bentuknya Al-Quran kuah. Lalu tantangan kedua, ajak orang sadonyo, ajak makhluk sadonyo. Mau jin, mau malaikat, mau manusia, mau hewan, ajak saja. Wad'u syuhada'akum. Ajak seluruhnya. Jadi tantangan Allah itu bukan hanya buat Al-Quran saja, bukan buat surat saja, tapi ajak semua orang, semua makhluk, mulai dari setannya, apalagi setan banyak lah, macam kemah. Ada yang sandal bolong, ada yang apa lagi, ada yang macam-macam. Ajaklah sadonya. Ikut tantangannya ibu-ibu, 1400 tahun yang lampau kah? Sampai kini tidak ada yang bisa menjawab tantangan ini. Lalu apa yang menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran? Kalau yo ya buatlah, cibulah buat, ya kan? Dan Allah sudah paku di situ, ya kan?
Apa yang dipaku oleh Allah di situ? Kalau engkau benar, Al-Quran ini tidak benar. Nah, tunjukkanlah. Nah, makanya di situ ada kalimat in kuntum shodiqin. Kalau memang benar, buatlah seperti Al-Quran kau. Ya kan, ajak sadonya, tapi tidak ikut Allah di situ dong. Nah, kalau seandainya itu ayat yang ke-24-nya, fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, tidak bisa membuat Al-Quran satu ayat pun tidak bisa, karena memang pasti walan taf'alu, pasti kamu tidak sekali-sekali tidak akan pernah melakukan itu. Fattaqun nar, maka takutlah kamu ke dalam api neraka. Itu dia. Berarti memanglah dikunci di situ, Bu. Tidak akan ada orang yang akan mampu membuat seperti Al-Quran. Iya kan? Hah? Iya, kalau itu berarti tidak bisa lah, tahu saya itu. Iya kan? Kalau Quran palsu, sedang ijazah palsu saya payah menyelesaikannya. Ya apalagi iya kan? Selembar tuh ya. Apa lari-lari sampai kini kok. Iya kan? Nah, apalagi kok barah halamannya. Iya kan? Nah, ini membuktikan bahwa Al-Quran yang dijelaskan oleh Rasul itu jelas, dijamin. Sampai hari ini tidak ada yang bisa untuk hal yang seperti ini. Ada yang menarik itu ibu-ibu. Saya pernah mengislamkan orang Australia. Ya, orang Australia. Di waktu saya tanya, why do you want to be Muslim? Gitu ya. Dia tidak pandai bahasa Indonesia itu bahasa Inggris kan. Nah, dia senyum saja jawabnya. Lalu dia cerita begini, di Sydney itu dia punya tetangga, ya tetangga Muslim di Sydney. Jadi satu kali saya dikasihnya Al-Quran katanya oleh Muslim ini, orang Islam ini, tapi keturunan kalau tidak salah mungkin keturunan Aljazair atau apa waktu itu. Ya, jadi bukan orang Australia. Karena Australia kan aslinya tidak ada juga ya, kecuali aborigin kan. Ya kan. Amerika juga tidak ada yang asli itu. Ya kan. Amerika itu sukunya Apache. Ya, yang asli di situ. Ya kan. Apache itu dia suka sandal enggak? Ya kan. Jadi suku aborigin yang Australia itu, lalu dari Eropa dulu di drop ke Australia. Ya kan, akhirnya mereka beranak pinak di situ. Ya kan. Nah, termasuk imigran dari Islam ke Australia. Lalu dikasih satu Al-Quran. Ya kan? Apa kata Muslim ini, orang Islam ini? This book is for you. You read it and you criticize it. Nah, belum membuat terjemahan. Ini Al-Quran untuk kamu, katanya. Kamu baca, lalu kritik. Find the mistake. Temukan kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Ini cara orang berdakwah itu begitu, Bu. Kalau memang mereka tidak percaya dengan Al-Quran, ajak mereka dialog dengan Al-Quran. Bagaimana pula dia akan menemukan kesalahan Al-Quran? Al-Quran bahasa Arab, dia tidak pandai bahasa Arab kan? Tapi yang diberikan itu Al-Quran terjemahan. Ada terjemahan bahasa Inggris. Maka dengan minta dikritik, ya, minta dikritik dan cari kesalahan, semangat dia. Nah gitu, dibacalah Al-Quran ini, dibaca, dicari. Ya, tentu yang bahasa Inggrisnya saja dia baca. 1 tahun itu 2 kali dia baca, selesai. 2 kali ulang, ya kan? Yang bahasa Inggrisnya itu 2 kali. Tahun yang kedua diulang lagi. Tapi yang pertama niatnya adalah untuk membaca dan mengkritik, mencari kesalahan. Tapi yang kedua ini dah mulai terkagum-kagum dia dengan dengan membaca ini. Mungkin ada satu hal kok tak ketemu gitu ha. Kok kenapa tak ketemu gitu ha. Ya kan? Akhirnya dia masuk Islam. Nah, gitu. Nah, saya mengislamkan dia tuh. Ya kan? Jadi itulah yang menyebabkan dia masuk Islam. Nah, berapa tahun yang lampau saya ketemu lagi, ya kan?
Baru teringat dia, kan bertahun-tahun ketemu kan. Nah, itu saya, baru dia ingat kalau saya kayak malu mengislamkan kan interaksinya tidak terlalu lama ya, paling-paling berapa hari. Kemudian saya berikan ilmu tentang Islam itu yang penting-penting saja dulu, tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian halal haram gitu ya dalam Islam. Kalau sholat belum sempat ngajar kan, nah, tapi dia janji nanti di Australia kan ada teman-temannya, ya kan. Nah, artinya ibu-ibu, kalau orang ya mempelajari Al-Quran, ya kan, dengan benar itu bisa terkagum-kagum dengan Al-Quran. Sedang jin saja terkagum-kagum dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ini tidak terkagum-kagum membaca Al-Quran dengan kalah lewat di jin gitu, ya kan. Padahal kita ini Al-Quran untuk kita kan, hudal linnas, tidak ada dalam Quran hudal li jin. Jadi Al-Quran itu untuk jin tidak ada ya, tapi untuk manusia. Nah, kitalah manusia itu. Nah, itu yang saya inginkan di situ ya. Nah, jadi Al-Quran tegas sebenarnya ya. Oke, terakhir poin pentingnya di situ adalah bahwa kedatangan Rasul untuk yatsluna suhufan mutahharah, untuk membacakan Al-Quran yang suci itu. Jadi Al-Quran yang dibacakan itu adalah nikmat besar. Ada Rasul yang mengajarkan, jadi Al-Quran dan Rasul itu adalah nikmat yang besar bagi kita, ya kan. Ketika ibu-ibu kita ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar tentang isi-isi Al-Quran, berarti kita sekarang sedang mendapatkan nikmat yang paling besar, ya kan. Nah, maka itu rugi besarlah bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan waktunya untuk Al-Quran, dan lebih rugi besar lagi kalau dia gunakan waktunya untuk menentang Al-Quran. Maka banyak kita temukan di video dan segala macam itu kan, orang-orang yang menentang Al-Quran dapat balanya kan ada yang seperti itu. Oke.